Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Semoga kamu masih tetap menjaga kebersihan dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Senin pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Miss Eka mengingatkan, tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Insya Allah apa yang Miss Eka jelaskan akan kamu pahami dan nantinya bisa mengerjakan latihan yang diberikan. Nah, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 5, wira usaha. Subtema 2, usaha di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu membuat rancangan poster berdasarkan ciri-cirinya secara tepat. Dan yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Nah, kita masuk ke materi kita yaitu SBDP. Usaha kecil dan menengah atau UKM gerabah dan batik Nusantara perlu terus dipromosikan agar dikenal lebih luas, baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara. Salah satunya melalui poster. Nah, ayo kita mengenal poster sebagai bagian dari reklame. Abang kakak masih ingat tidak bahwa contoh dari reklame itu ada banyak? Iya, mari kita ingat kembali di mana ada poster, kemudian ada brosur, selebaran, spanduk, baliho, billboard, kemudian juga ada banner, kemudian ada juga seperti baliho. Nah, jadi banyak ya contoh reklame. Nah, seperti sudah pernah Eka jelaskan juga bahwa reklame itu kan dibuat untuk mempromosikan suatu barang atau jasa dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar masyarakat dan halayak ramai tertarik untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Jadi reklame ini sangat efektif untuk mempromosikan barang dan jasa. Seperti contohnya kita lihat dalam bentuk iklan. Nah, di televisi, kemudian ada di radio dan media elektronik lainnya. Begitu juga dengan poster. Nah, poster ini merupakan salah satu contoh dari bagian dari reklame yang sangat efektif untuk mempromosikan barang dan jasa. Di sini contohnya aja poster untuk mempromosikan usaha kecil dan menengah atau UKM, yaitu UKM Gerabah dan Batik Nusantara. Masih ingat ya abang kakak bahwa Gerabah salah satunya daerah yang ada di Indonesia, yaitu daerah Kasongan di Yogyakarta, itu penghasil gerabah terbaik bahkan terbesar di Indonesia. Kemudian batik itu juga berasal dari daerah Jawa. Nah, jadi kedua kesenian ini merupakan kesenian yang perlu kita lestarikan, perlu kita promosikan agar dikenal lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itulah salah satu pentingnya juga globalisasi. Jadi kita tidak ketinggalan zaman. Dengan berkembangnya media, dengan berkembangnya teknologi, maka mempromosikan barang dan jasa itu bahkan sudah banyak bisa melalui alat-alat atau teknologi yang canggih. Nah, perhatikan di sini ada poster pameran batik 2-7 Desember 2016. Nah, di sini kalau kamu perhatikan poster, Miss Eka sudah pernah mengatakan perbedaan antara poster dengan brosur adalah poster itu tidak menggunakan banyak kata. Dia hanya menggunakan kata-kata yang penting, misalnya seperti 2 atau 3 kalimat. Nah, biasanya poster itu dipakai atau dibuat seperti untuk pameran, kemudian untuk mengundang diadakannya kesenian, pameran kesenian dan lain-lain misalnya. Nah, contohnya di sini ada pameran batik yang akan diadakan pada tanggal 2-7 Desember 2016. Nah, kalau kamu perhatikan di poster ini mencakup kalimat ajakan, kemudian seperti kalimat promosi, dan ada juga gambar beberapa macam batik. Nah, salah satunya ciri dari poster adalah terdapat gambar yang menarik, kemudian warna yang menarik, kemudian juga ada kalimat ajakan atau kalimat promosi yang menarik halayak atau masyarakat. Nah, yang kedua di sini ada poster pameran gerabah.
yaitu diadakan tanggal 7 sampai 10 Desember 2016. Nah, abang kakak, sebenarnya di poster ini terdapat satu kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah tidak dicantumkan tempatnya. Nah, nanti ketika kamu ingin membuat poster, misalnya kamu mengingatkan, jangan lupa mencantumkan tempatnya. Contohnya jika poster dibuat sedemikian rupa seperti kedua gambar yang Miss Eka tampilkan. Nah, bukan berarti kita mengatakan poster tersebut tidak baik. Poster tersebut bagus, menarik, hanya saja kekurangannya satu, mungkin mereka lupa membuat tempat di mana pameran itu diadakan. Nah, jadi namanya kita mempromosikan suatu barang dan jasa itu harus jelas di mana tempatnya, kapan, apa yang dijual, kemudian apa yang mau ditonjolkan dari produk yang akan kita pamerkan. Nah, itulah bedanya antara poster batik dengan poster gerabah. Nah, perhatikan di gerabah yaitu terdapat jenis-jenis gerabah ya. Kalau tadi batik beberapa macam motif batik, kemudian kalau di gerabah itu ada beberapa contoh gerabah. Nah, masih ingat kan gerabah itu apa? Iya, gerabah itu adalah karya seni yang terbuat dari tanah liat, bisa seperti teko, kemudian guci, ada cangkir, kemudian ada hiasan atau miniatur yang lainnya. Nah, di sini kita akan mempelajari proses mendesain poster dengan tangan. Nah, di zaman yang sudah canggih ini kan sekarang banyak orang yang mendesain poster menggunakan komputer atau laptop ya, atau alat teknologi yang lainnya, bisa pakai tablet atau iPad atau yang lainnya. Nah, yang mau kita pelajari adalah proses mendesain poster dengan tangan. Dalam artian poster ini kita buat sendiri dengan tangan kita. Nah, ada beberapa langkah, kita mulai dari langkah yang pertama. Siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Jadi alat dan bahannya itu adalah kertas polos, pensil, dan pensil warna. Merancang poster dengan tangan bisa sangat menyenangkan. Kamu akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu postermu tampak indah dan menarik. Sesudah itu kita masuk langkah yang kedua, pilih kertas polos sesuai dengan keinginan. Nah, ketika kamu merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginanmu. Baik itu juga bagaimana tampilan kertasnya, apakah berbentuk potret atau landscape. Nah, pasti masih ingat ya bagaimana bentuk kertas yang Miss Eka katakan tadi, karena sudah pernah bahkan Miss Eka jelaskan sewaktu kamu kelas 5. Jadi ketika kita merancang poster sendiri dengan tangan kita, hasil karya kita bisa memilih kertas sesuai keinginan kita, baik itu ukuran kemudian model kertasnya. Nah, selanjutnya buatlah 3 garis tipis. Nah, buatlah 3 garis tipis, gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Nah, kamu akan menulis judul postermu pada bagian ini. Nah, jadi nanti di sini kan ada garis, di bagian atas sini kamu akan membuat judul poster kamu. Nah, gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas. Nah, kamu akan menulis informasi tentang hal-hal yang akan kamu ingin kan supaya orang lain mengetahuinya, misalnya mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, seperti kunjungilah pameran kami misalnya. Nah, kalau di bagian atas tadi ada judul, kemudian di bagian bawah ini ada keterangan apa saja yang mau kamu tulis. Misalnya kalau pameran, maka di bawah itu kamu cantumkan di mana tempatnya, tanggalnya, nomor telepon yang bisa dihubungi, ataupun kalimat ajakan yang lainnya. Nah, langkah yang keempat, judul. Tadi di bagian atas misalnya seperti ini. Buatlah judul pada bagian atas kertas. Tulislah huruf-huruf dengan pensil secara tipis. Kamu dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertas. Nah, di sini misalnya contohnya judulnya adalah pameran gerabah. Jadi di bagian atas sesudah yang kita bagi menjadi 3 bagian kertas, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Di bagian atas kita tulis judul. Di sini contohnya adalah pameran gerabah. Nah, untuk tulisan pun, model tulisan, ukuran tulisan itu disesuaikan dengan selera dan kreativitas kamu masing-masing. Jadi, kalau menurut kamu tulisan Latin lebih baik, berarti bisa dibuat dengan tulisan Latin atau tegak bersambung ya. Atau misalnya dengan huruf kapital seperti ini juga boleh. Jadi sesuai dengan kreativitas kamu masing-masing. Nah, selanjutnya untuk di bagian bawah buatlah catatan kaki. Nah, gambar dan buatlah tulisan secara tipis pada bagian bawah kertas. Kalau tadi di bagian atas itu ada judul, seperti misalnya katakan, di bagian bawah ada keterangan. Contohnya di sini hari, yaitu hari Sabtu pada tanggal 7 Juli 2016. Pukul berapa? Pukul 9 pagi. Nah, di mana tempatnya? Di Balai Kota. Jadi bagian tengah tadi masih kosong ya. Di bagian garis yang atas itu ada judul, di bagian bawah ada catatan kaki.
Nah, kita masuk ke bagian tengah. Isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kamu akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran, misalnya gerabah. Kamu dapat membuat satu atau beberapa gambar. Nah, buatlah sketsa dengan tipis. Jadi abang kakak, kalau di bagian atas ada judul, di bagian bawah ada catatan kaki atau keterangan, di bagian tengah seperti ini ada gambar yang harus kamu buat. Nah, inilah salah satu yang membuat poster itu akan menarik, yaitu ada gambar. Nah, jangan lupa gunakan pensil dengan setipis mungkin agar ketika ada kesalahan kamu bisa menghapus dan memperbaikinya. Nah, kalau misalnya tadi posternya ini mengenai pameran gerabah, otomatis yang digambar pada poster tersebut adalah berhubungan dengan gerabah. Kalau kamu ingin membuat poster batik, maka yang kamu gambar itu adalah yang berhubungan dengan batik. Atau misalnya kamu mempromosikan tentang barang elektronik misalnya, nah yang kamu gambar sudah pasti barang elektronik. Jadi disesuaikan dengan judul dan tema poster kamu. Kita masuk ke langkah yang terakhir. Nah, warnailah postermu. Sekarang setelah poster yang kamu rancang selesai dan kamu yakin dengan tampilannya, dengan hati-hati gambarlah huruf-huruf dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Nah, jika nanti sudah jadi, poster kamu akan jadi seperti ini. Indah ya, Masya Allah. Nah, jadi kita bisa mendesain poster kita sendiri. Abang kakak boleh itu dengan warnanya, kemudian boleh itu dengan bagaimana tulisannya dan gambarnya. Nah, itulah ketujuh langkah dalam membuat poster. Mudah ya, dari mulai pemilihan alat dan dari mulai menentukan alat dan bahan, mempersiapkannya, kemudian pemilihan kertas, kemudian membagi kertas menjadi 3 bagian, baik itu judul, kemudian catatan kaki, dan yang terakhir adalah gambar. Nah, kemudian yang terakhir setelah kamu selesai membuat sketsa, silahkan diwarnai dan dihias posternya. Di sini ada latihan. Sekarang saatnya kamu merancang poster dengan menggunakan tangan. Nah, abang kakak dengan menggunakan tangan, bukan dengan menggunakan media elektronik. Misalnya kamu print, Miss Eka tidak menerima hasil print dari poster kamu. Miss Eka meminta kamu untuk merancang poster dengan menggunakan tangan. Nah, untuk mempermudah, Miss Eka meminta kamu untuk mengerjakan poster seperti ini. Nah, gambarnya boleh seperti ini. Alangkah lebih baiknya sih seperti ini, karena Miss Eka mau melihat bagaimana kreasi kamu. Namun Miss Eka minta warna dan tanggal dan tempatnya diubah. Nah, tempatnya boleh kamu buat di SDIT Nurul Ilmi, tahunnya boleh dibuat tahun kita saat ini 2020. Jadi untuk judul dan gambar itu sesuaikan dengan poster yang ada di sini. Silahkan kamu buat di kertas HPS. Nah, terserah ya abang kakak mau ukuran yang bagaimana. Dan kalau kamu perhatikan, ini menggunakan kertas yang dalam ukuran potret ya, bukan landscape, karena dia persegi panjang, memanjang ke bawah bukan ke samping. Jadi silahkan kamu rancang poster kamu dengan tangan kamu sendiri dengan sebaik mungkin, dan kreativitaskan warna dan hiasannya sesuai dengan kemauan dan kreativitas kamu. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Jadi di hari ini materi pembelajaran kita hanya membahas mengenai materi SBDP, yaitu mengenai poster. Nah, Miss Eka harapkan untuk materi yang singkat ini kamu lebih bisa memahaminya dan bisa mengerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Jadi ketika nanti ada soal yang berhubungan dengan langkah mendesain poster dengan tangan, kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Bukan hanya prakteknya, tetapi juga mengingat teori dan langkah-langkahnya. Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Semoga informasi dan ilmu yang Miss Eka berikan bermanfaat dan insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan abang kakak, untuk membuat poster ini Miss Eka hanya memberikan waktu 1 hari. Kenapa? Karena tugas kamu di hari ini hanya membuat poster. Jadi silakan kerjakan poster tersebut dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, kirimkan fotonya melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai batas waktu jam 10 malam. Jangan sampai terlambat ya abang kakak. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.